Setelah melakukan pembunuhan kepada 3 orang, pria asal Cina ini berhasil membuat polisi kesulitan dalam menemukan keberadaannya selama 30 tahun. Dan ketika polisi berhasil mendeteksi keberadaannya, alih-alih ditangkap sebagai pelaku, polisi malah menemukannya telah menjadi jenazah setelah dibunuh oleh orang lain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekitar bulan Juni tahun 1990, seorang pria berusia 24 tahun di Anhui melakukan pembunuhan kepada wanita yang baru saja dia ceraikan beserta kedua orang tua wanita tersebut. Karena kejadian ini terjadi pada tahun 1990, bisa dikatakan pada saat itu, teknologi yang digunakan kepolisian masih sangat minim, di mana tidak banyaknya kamera keamanan yang digunakan atau terpasang di setiap jalan. Itu kenapa setelah melakukan kejahatannya tersebut, dia berhasil melarikan diri dan polisi membutuhkan puluhan tahun untuk bisa menemukan keberadaan si pelaku. Hingga kemudian ketika teknologi semakin canggih, polisi mengidentifikasi seorang pria melalui database informasi izin tinggal sementara, di mana foto pria tersebut terlihat sangat mirip dengan pelaku yang telah mereka kejar selama 30 tahun. Namun karena informasi identitas tersebut milik pria lain yang tinggal di Jiangxi, polisi memutuskan untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Dari sinilah polisi mengetahui bahwa pelaku yang mereka incar selama ini telah menggunakan identitas seorang pria yang dia tumpangi ketika melarikan diri. Selama 24 tahun dia tinggal dan hidup bersama pria tersebut yang diketahui memiliki istri, anak, menantu, dan seorang cucu. Dan sayangnya ketika polisi menyelidiki keluarga tersebut, tersangka yang mereka cari ternyata telah meninggal karena dibunuh, di mana sekarang mereka akan kembali ke kantor polisi dengan membawa tersangka baru. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pelaku pembunuhan ini malah dibunuh? Apa yang menyebabkan insiden ini terjadi? Dan siapa yang telah melakukan pembunuhan kepada penjahat buron ini? Sekitar akhir bulan Desember tahun 1989, sebuah pesta pernikahan yang cukup mewah diadakan di sebuah kampung di mana pengantin prianya bernama Chen, sementara wanitanya bernama Xiaomei. Kedua keluarga pasangan itu merasa sangat bahagia dengan pernikahan mereka dan berharap agar Chen dan Xiaomei bisa membina bahtera rumah tangga mereka hingga tua. Namun sayangnya 3 hari setelah pernikahan tersebut, Chen dan Xiaomei mulai sering bertengkar dikarenakan Chen mencurigai bahwa istrinya telah berselingkuh. Dia terus menuduh dan menyudutkan Xiaomei yang membuat Xiaomei merasa tidak nyaman dan memintanya untuk mengakhiri pernikahan mereka. Saat itu mereka berdua baru saja kelar mengadakan jamuan makan keluarga dan diketahui bahwa mereka belum mendapatkan akte pernikahan dari pengadilan. Oleh karena itu, sebelum akte pernikahan dikeluarkan, Xiaomei bergegas menuju pengadilan untuk membatalkan pernikahan mereka meskipun Chen menentang keputusan tersebut. Hingga kemudian melihat Xiaomei yang begitu bertekad untuk bercerai, Chen menuntutnya untuk memberikan kompensasi 5.000 yuan sebagai ganti rugi. Dan meskipun pengadilan menerima tuntutan tersebut, Xiaomei hanya diharuskan membayar 2.800 yuan, di mana keluarganya dengan segera menyelesaikan kompensasi itu. Chen yang mendengar putusan dari pengadilan tentu saja merasa sangat tidak puas dan terus-menerus berdebat dan mulai mengganggu kehidupan Xiaomei berhari-hari. Setelah putusan pengadilan, Xiaomei diketahui dengan segera meninggalkan rumah Chen, di mana dia membawa kembali spray serta kelambu yang sebelumnya dijadikan sebagai mahar untuk pernikahan mereka. Namun Chen tidak terima jika Xiaomei membawa benda-benda tersebut dan menganggap bahwa itu semua adalah barang-barang miliknya. Karena itulah dia terus-menerus berada di sekitar rumah Xiaomei, bertujuan untuk mengganggu mantan istrinya tersebut, di mana dia juga melemparkan kata-kata hujatan serta ancaman pembunuhan. Hingga akhirnya setelah berbulan-bulan, ancaman tersebut benar-benar terjadi, di mana pada tanggal 4 Juni tahun 1990, Chen melakukan kejahatannya dengan cara membunuh Xiaomei dan juga kedua orang tuanya. Kejahatan tersebut terjadi sebelum tengah malam di tanggal 4 Juni, dan dengan segera diketahui sekitar jam 2 dini hari keesokan harinya. Hari itu, abang ketiga Xiaomei yang baru saja pulang dari kerja malamnya menemukan Xiaomei dan kedua orang tuanya tewas dengan cara yang mengenaskan. Ketika polisi tiba di TKP, mereka segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mengatakan bahwa para korban telah dibacok secara sadis dengan menggunakan sebuah kapak, di mana keadaan TKP benar-benar sangat mencekam. Polisi selanjutnya memeriksa keadaan sekitar rumah Xiaomei, mencoba bertanya kepada beberapa orang yang mungkin berada di sekitar saat kejadian.
Dan hasilnya, beberapa orang bersaksi kepada polisi bahwa mereka telah melihat Chen dalam beberapa hari terakhir di sekitar rumah Xiaomei, di mana pada hari kejadian, seorang warga juga melihatnya berlari keluar dari rumah tersebut. Namun sayangnya, meskipun polisi dengan segera pergi ke rumah Chen, mereka tidak bisa menemukannya karena Chen telah kabur setelah melakukan kejahatannya tersebut. Diketahui setelah Chen melakukan pembunuhan kepada Xiaomei dan kedua orang tuanya, dia dengan cepat kembali ke rumahnya, berganti pakaian, dan segera melarikan diri. Karena itulah, untuk mencari petunjuk yang bisa mereka gunakan dalam menemukan Chen, polisi menggeledah seisi rumah, di mana mereka menemukan jas yang berlumuran darah di atas tempat tidurnya. Selain itu, sebuah kelambu dan sprei yang sebelumnya diinginkan Chen dari Xiaomei juga ditemukan bersimbah darah tergeletak di lantai rumahnya. Sementara itu, kapak yang dijadikan sebagai senjata kejahatannya berhasil ditemukan di sebuah kolam yang berada di dekat pintu masuk kampung tersebut, di mana orang tua Chen bersaksi bahwa kapak itu sering digunakan untuk pertukangan oleh Chen. Sayangnya, meskipun polisi telah mengumpulkan semua barang bukti dengan beberapa saksi yang juga telah mengarahkan bahwa Chen adalah pelakunya, polisi tidak bisa menemukan keberadaannya karena kurangnya teknologi. Waktu itu adalah tahun 1990, di mana Kabupaten Hansan, tempat terjadinya insiden, adalah kawasan yang dipenuhi dengan banyak gunung dan hutan yang membuat polisi kesulitan untuk menemukan jejak Chen. Ditambah lagi pada masa itu, teknologi belum secanggih sekarang, dan bahkan hanya sedikit tempat-tempat yang memiliki kamera CCTV. Karena keterbatasan tersebut, polisi memutar otak dan mencoba berbagai cara untuk bisa menemukan si pelaku. Namun lagi-lagi saat itu, pengelolaan pencatatan rumah tangga belum terkoneksi dengan internet, dan teknologi informasi belum dimanfaatkan dalam pengelolaan mobilitas penduduk. Selama periode ini, polisi setempat juga mengirimkan pemberitahuan penyelidikan ke seluruh penjuru negeri, berharap mereka mendapatkan petunjuk dari siapapun. Dan sayangnya tidak ada hasil yang mereka dapatkan, bahkan hingga tahun 2020, yang membuat kasus ini telah berjalan selama 30 tahun tanpa hasil. Kemudian di tahun 2020 tersebut, pengawasan akan dilakukan di seluruh negeri, dengan pengelolaan informasi kependudukan juga akan mulai terhubung ke internet. Pada waktu itu, secara bersamaan, kampanye nasional untuk memerangi tumpukan kasus pembunuhan kembali diluncurkan, yang membuat kasus pencarian terhadap Chen menjadi perhatian kepolisian. Sejujurnya, setelah 30 tahun terjadinya insiden tersebut, mereka masih belum bisa menemukan si pelaku, yang membuat frustasi para polisi. Bahkan, penyidik yang baru bergabung pada saat itu juga harus pensiun tanpa bisa menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap Xiaomei dan orang tuanya. Dari sinilah polisi mulai membuat beberapa spekulasi tentang keberadaannya yang sangat tidak mungkin bagi warga negara yang tinggal di suatu daerah tanpa KTP. Beberapa spekulasi tersebut, seperti si pelaku kemungkinan tinggal di hutan atau gunung, yang membuatnya bisa hidup tanpa harus punya KTP ataupun kartu bank. Dia mungkin memalsukan identitas orang lain dan tinggal di suatu tempat dengan nama baru, atau mungkin dia telah melarikan diri ke negara lain. Dan spekulasi terakhir adalah tidak menutup kemungkinan bahwa si pelaku telah meninggal, mengingat dia telah kehilangan kontak dengan keluarganya selama puluhan tahun, di mana bahkan tidak ada anggota keluarganya yang mengatur pemakaman ataupun mengeluarkan akta kematiannya. Dengan bantuan teknologi yang semakin mutakhir di kepolisian, mereka bisa melakukan perbandingan wajah warga yang ada pada database dengan foto Chen yang mereka temukan 30 tahun lalu di rumahnya. Hasilnya, wajah Chen terlihat mirip dengan seorang pria dari Jiangxi yang mengajukan surat izin tinggal sementara sejak 10 tahun yang lalu. Dalam surat izin tinggal sementara tersebut, pria yang mirip dengan Chen diketahui bernama Xiong Jinmao yang menyewa 2 tempat tinggal di daerah Yiwu. Karena itulah polisi dengan segera meluncur ke alamat yang tertera pada surat itu, berharap bisa mendapatkan petunjuk yang bisa mereka gunakan untuk menemukan Chen. Dan setelah mereka berhasil menemukan rumah kedua yang disewa oleh Jinmao, pemilik rumah tersebut mengatakan tidak mengingat apapun yang terjadi atau kepada siapa dia menyewakan rumahnya. Karena diketahui Jinmao menyewa rumah tersebut sekitar tahun 2010 hingga 2013, sementara polisi datang ke tempat itu pada tahun 2020, yang tentu saja membuat polisi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, polisi kembali memeriksa surat izin tinggal sementara tadi, di mana mereka menemukan ada 3 orang anggota keluarga lain yang juga terdaftar di dalamnya, termasuk istrinya bernama Jinhua, anak laki-lakinya bernama Xiaofei, dan istri Xiaofei bernama Yue Mei.
Polisi juga segera mengetahui bahwa kampung halaman mereka berada di sebuah desa di Sangrau, Jiangxi. Setelah mengetahui kampung halaman mereka, kepolisian dengan segera pergi ke Sangrau dan berhasil bertemu dengan Wu Jinhua yang merupakan istri Jin Mao. Ketika polisi mewawancarainya dengan memberi pertanyaan tentang suaminya Jin Mao, dia mengatakan bahwa suaminya memiliki penglihatan yang buruk sejak muda, di mana dia juga tidak pernah sekalipun meninggalkan desanya untuk pergi ke tempat lain. Pada tahap penyelidikan ini, sebenarnya polisi udah yakin bahwa pria yang bernama Jin Mao ini adalah Chen yang mereka cari. Namun ketika polisi menemukan foto Jinhua bersama Chen di rumah tersebut, disinilah Jinhua menceritakan bahwa pria itu bukanlah suaminya, melainkan seorang pria asing yang dibawa ke rumah mereka oleh adik suaminya ketika bekerja di hutan. Waktu itu sekitar tahun 1990, adik suaminya tanpa sengaja dibantu oleh pria asing di jalan, di mana pria itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki tempat tinggal dan bisa membantu melakukan beberapa pekerjaan. Karena itulah adik Jin Mao membawa Chen pulang ke rumah abangnya, hingga akhirnya dia pun tinggal bersama keluarga Jin Mao. Chen mengenalkan diri kepada mereka sebagai Li yang tidak memiliki tempat tinggal karena dia telah menjadi gelandangan tanpa orang tua sejak dia masih kecil. Dia memohon kepada keluarga Jin Mao untuk mengizinkannya tinggal di rumah tersebut, di mana dia berjanji akan bekerja keras untuk membantu keluarga mereka. Pada awalnya, Chen memang cukup membantu keluarga itu, mengingat penglihatan Jin Mao yang buruk telah membuatnya kesulitan untuk melakukan pekerjaan fisik, yang tentu saja dia tidak akan bisa menghidupi istri dan anaknya yang masih berusia 3 tahun pada saat itu. Karena ketekunan Chen dalam bekerja tersebutlah telah membuat hati mereka tersentuh, di mana Jin Mao akhirnya setuju untuk meminjamkan identitasnya kepada Chen dengan harapan agar dia bisa melakukan aktivitas tanpa batas di luar desa. Sayangnya, tidak lama setelah itu, Chen tidak hanya mengambil alih kekuasaan di rumah tersebut, tapi dia juga mulai memiliki hubungan layaknya suami istri dengan Jinhua. Dan pada saat itu, meskipun Jin Mao mengetahui situasi tersebut, sayangnya dia tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk menentangnya. Kemudian pada tahun 2000, anak Jinhua yang bernama Xiao Fei sudah berusia 13 tahun, di mana dia sudah mulai memasuki masa SMP dan tidak terlalu membutuhkan perawatan dari ibunya, sehingga Jinhua dan Chen sekarang bisa pergi bekerja bersama. Namun, karena budaya dan keterampilan kerja mereka yang rendah, Jinhua dan Chen hanya melakukan pekerjaan serabutan yang sering berpindah tempat. Hingga tahun 2010, Jinhua dan Chen memutuskan untuk menetap di daerah Yiwu. Sementara itu, Xiao Fei yang mengurus ayahnya di rumah akhirnya menikah dengan seorang wanita dan memiliki 1 orang anak. Di tahun yang sama setelah Jinhua dan Chen menetap di Yiwu, Jinhua menghubungi anaknya dan meminta mereka pindah ke rumah mereka di Yiwu sehingga dia bisa membantu untuk merawat cucunya tersebut. Dengan membawa istri dan anaknya, Xiao Fei pun akhirnya pindah ke rumah ibunya, yang tentu saja mereka semua tinggal bersama, termasuk Chen yang sejak awal berada di sisi ibunya tersebut. Dari surat izin tinggal sementara yang dimiliki polisi, diketahui bahwa mereka semua tinggal di Yiwu dari tahun 2010 hingga 2013, di mana sang ayah masih berada di Jiangxi diurus oleh adiknya. Namun kemudian pada tahun 2014, Jinhua bersama anak, menantu serta cucunya kembali ke kampung halaman mereka dan mereka melanjutkan hidup secara terpisah-pisah. Diketahui Jinhua mengurus cucunya sendiri di Sangrau, Xiao Fei merantau ke Jingxian untuk melakukan pekerjaan konstruksi, dan menantunya kembali ke kampung halamannya di Guizhou. Sementara sang ayah meninggal karena kondisinya yang buruk setahun berikutnya. Ya, mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa mereka semua memutuskan kembali ke kampung asal mereka. Tentu saja cerita ini sedikit aneh dan mengundang pertanyaan, kemana perginya pria yang bernama Chen? Kenapa dia tidak ada bersama mereka ketika mereka pulang ke kampung halaman? Polisi sekali lagi menginterogasi Jinhua dan putranya Xiao Fei. Namun kali ini petugas polisi dibagi menjadi 2 kelompok, di mana mereka menginterogasi Jinhua dan Xiao Fei secara bersamaan, dengan tujuan agar mencegah mereka berkolusi terlebih dahulu dan menggunakan nada yang sama. Jinhua adalah seorang wanita pedesaan yang pemalu dan penakut, di mana dia juga tidak bisa membaca karena tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Ketika polisi kembali menginterogasinya, dia terlihat sangat gugup dengan tangannya yang gemetaran dan bahkan sempat bertanya apakah anaknya akan dihukum mati. Mendengar ucapannya tersebut, polisi yang semakin merasa ada yang mencurigakan darinya mulai menekannya untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya, yang akhirnya membuat Jinhua mulai menangis sambil berkata
bahwa pria yang menumpang dengan mereka adalah pria yang memalukan. Dia sangat pemalas, tidak mau bekerja, dan bahkan menganiaya menantu serta cucunya yang membuat anaknya tidak bisa lagi menahan kesabaran. Sementara itu, di waktu yang sama, Xiao Fei yang sedang diinterogasi polisi lain awalnya masih berusaha menutup-nutupi kejahatannya, namun pada akhirnya dia mengakui bahwa dia telah membunuh Chen dan bahkan menunjukkan lokasi di mana dia membuang mayatnya. Segera setelah kesaksian dari Xiao Fei, polisi pertama-tama melakukan identifikasi tempat pembuangan mayat dan melanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara di rumah sewa mereka sebelumnya di Yiwu. Kemudian di tanggal 11 November tahun 2020, polisi mendatangi lokasi pembuangan untuk menggali jenazah, di mana mereka mengalami kesulitan untuk menemukan lokasi pastinya. Namun syukurnya berkat ketekunan kepolisian, jenazah Chen pun berhasil ditemukan. Pada titik ini, rantai bukti telah selesai dan Xiao Fei telah terbukti sebagai pelaku dalam pembunuhan Chen, yang tentu saja menimbulkan pertanyaan kenapa dia melakukan pembunuhan tersebut. Polisi selanjutnya membawa Xiao Fei ke kantor polisi untuk dimulainya interogasi, di mana dia akan menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi. Selama interogasi, Xiao Fei mengatakan kepada polisi bahwa dia baru berusia 3 tahun lebih ketika Chen datang ke rumahnya. Dia ingat pada suatu hari, pria itu tiba-tiba datang ke rumahnya dan kemudian telah tinggal di rumahnya sejak saat itu. Ketika dia memasuki SMP dan menjadi lebih peka dengan keadaan keluarganya, Xiao Fei sering melihat ibunya dan Chen pergi berdua, di mana mereka bahkan jarang pulang ke rumah. Tidak terasa situasi itu sudah terjadi selama 10 tahun dan Xiao Fei baru mengetahui bahwa ibunya tinggal berdua dengan Chen di Yiwu ketika ibunya tersebut mengajaknya untuk datang dan pindah ke rumahnya. Xiao Fei pun setuju untuk pindah dengan membawa istri serta anaknya, di mana pada saat itu dia bersama istri serta anaknya tadi tinggal serumah dengan ibunya dan pria yang bernama Chen. Disinilah dia perlahan melihat hal-hal buruk terjadi di lingkungan keluarganya, seperti Chen yang sering bersikap kasar kepada ibunya tersebut, di mana dia sering sekali terlihat keluar masuk kamar ibunya. Selain itu, Chen juga mengincar istri Xiao Fei dan perlahan mulai melakukan pelecehan kepada istrinya, yang membuat istrinya memutuskan untuk melarikan diri ke kampung halamannya di Guizhou. Kepada polisi, Xiao Fei juga mengatakan bahwa Chen adalah pria yang tidak berguna. Dia adalah orang yang sangat pemalas dan tidak banyak bekerja. Xiao Fei mengingat beberapa kejadian pencurian di masa lalu yang dilakukan oleh Chen, di mana ketika orang-orang sedang mudik pada saat Imlek, dia akan masuk ke rumah untuk mengambil barang-barang dan menjualnya. Secara jelas, Xiao Fei menyadari bahwa pria ini benar-benar tidak layak berada di sisi mereka, jadi dia beberapa kali mencoba menasehati ibunya untuk menjauh dari Chen. Namun, setiap kali dia memberi saran kepada ibunya tersebut, ibunya akan mulai menangis sambil berkata bahwa tanpa Chen, mereka tidak akan bisa hidup, mengingat ayahnya yang memiliki penglihatan buruk tidak bisa melakukan pekerjaan fisik yang tentu saja akan menyulitkannya untuk menafkahi keluarganya. Dan setiap kali dia mendengar kata-kata tersebut dari ibunya, Xiao Fei tidak bisa melakukan apapun selain menarik nafas dalam-dalam dan bersabar hingga suatu insiden terjadi yang membuat kesabarannya tidak bisa lagi dibendung. Waktu itu sekitar malam hari di musim dingin tahun 2014. Keluarga tersebut sedang mengadakan makan malam bersama, di mana sang ibu memasak banyak hidangan lezat dan tentu saja beberapa botol alkohol untuk menghangatkan diri juga tersedia. Kemudian anak Xiao Fei yang masih sangat kecil tanpa sengaja menjatuhkan sayuran yang dia ambil ke atas meja. Chen yang melihat situasi tersebut tiba-tiba memukul kepala anak Xiao Fei menggunakan sumpit yang ada di tangannya dan menampar dengan keras kepala bagian belakang anak tersebut. Tentu saja hal itu membuat Xiao Fei merasa sangat marah dan berkata dalam hatinya, kenapa pria itu memukul anaknya dengan sangat keras. Namun sebelum Xiao Fei bisa berkata-kata kepada Chen, ibunya yang melihat hal tersebut berkata, kenapa kau begitu kasar kepada anak yang belum tahu apa-apa? Alih-alih meminta maaf atau menyesal, Chen malah kembali memarahi ibunya Xiao Fei dan bahkan mengancam akan membunuh mereka semua. Namun karena Chen terlihat sangat mabuk, Jinhua tidak menganggap serius omongannya dan menganggap itu hanyalah sebuah candaan. Selanjutnya, setelah makan malam berakhir, semua anggota keluarga kembali ke kamar masing-masing, di mana Xiao Fei tidak bisa tidur karena terus memikirkan kejadian sebelumnya.
Hingga suatu momen tiba-tiba kemarahannya kepada Chen sudah tidak bisa terbendung lagi. Jadi dia segera bergegas mengambil sebuah palu dan memukul kepala Chen yang sedang tidur di dalam kamarnya. Pada saat insiden tersebut terjadi, ibunya melihat semuanya, tapi demi putranya, dia tidak akan mengatakan kepada siapapun dan sekuat tenaga menyimpan rahasia kejahatan tersebut. Xiao Fei kemudian membawa mayat Chen dengan sepeda motornya menuju sebuah gorong-gorong jembatan, di mana dia menggali lubang yang sangat dalam dan mayat Chen dikuburkan ke dalam lubang tersebut. Setelah melakukan kejahatan itu, mereka semua memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di Sangrao dan mulai hidup secara terpisah. Jin Hua diketahui merawat cucu dan suaminya Jin Mao sendirian di rumah. Xiao Fei pergi merantau untuk melakukan pekerjaan konstruksi, dan sang istri sudah lebih dulu kembali ke kampung halamannya di Guinzhou setelah dilecehkan oleh Chen. Kemudian setahun setelah kembalinya mereka ke Sangrao, kondisi Jin Mao atau sang ayah semakin memburuk, yang akhirnya dia pun meninggal dunia pada tahun 2015. Jin Hua dan Xiao Fei tentu saja ingin terus menyimpan rahasia kejahatan mereka. Insiden ini juga semakin mudah untuk dikubur dalam-dalam, mengingat Chen tidak pernah berhubungan lagi dengan keluarganya di kampung, yang tentu saja setelah kematiannya tidak ada seorang pun yang datang untuk mencarinya. Namun sayangnya, sebagus apapun mereka menyimpan bangkai, pada akhirnya aroma busuknya akan segera terendus, di mana 6 tahun kemudian polisi datang mengetuk pintu rumah mereka. Putra Jin Hua yaitu Xiao Fei sekarang telah menjadi seorang tersangka pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara karena kejahatannya tersebut.